kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, besar anugerahnya, melimpah kasihnya, selalu ajaib perbuatannya, karyanya yang menyelamatkan kita lewat penebusan, pengorbanan, pencurahan darah Anak Tunggal Bapa Yesus Kristus di kayu salib, menjadikan kita kembali umat ciptaannya satu dalam persaudaraan, tidak dibatasi oleh bahasa, suku, bangsa, dan seluruh strata sosial. Kita menjadi bagian yang berkenan di hadapan Tuhan oleh karena kita telah dinyatakan menjadi saudara dan saudara kepada saudaranya, dan saudara kita, saudara yang sulung itu adalah Yesus sendiri, dan Bapa kita, Bapa yang mulia, adalah Raja di atas segala raja. Hari ini dalam perayaan Natal, pengerja Gereja Pentakosta Indonesia wilayah Nias juga dihadiri oleh seluruh jemaat Tuhan. Kami diperkenankan Tuhan boleh hadir. Sesungguhnya kami mau mengatakan bahwa memang kami telah membuat jadwal kehadiran kami di Pulau Nias bertepatan dengan tanggal yang juga tersesuaikan dengan perayaan Natal ini, di mana oleh satu pesan khusus dari Bapak Pendeta Umum kepada kami untuk kami sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan, dan pesan permohonan doa dari Bapak Pendeta Dr. Agus Sabam Sinaga kepada seluruh Dapil 2, di mana hasratnya berkerinduan untuk seperti apa yang disaksikan oleh Bapak Pendeta T.H. Harepa selaku Korwin di Pulau Nias atau Nias Induk ini. Maka sampailah salam dari Bapak Pendeta Umum dan Bapak Pendeta Sabam Sinaga kepada kita sekalian. Puji Tuhan. Karena kami dengan ibu dan tim kecil hadir berbagi tugas, khusus nanti sampaikan salam dari Bapak Sabam, dan menurut kami terlalu dibesar-besarkan beliau. Apa yang bisa beliau lakukan bagi Natal ini, bila Tuhan namanya saja yang dibesarkan, dimuliakan. Nanti akan disampaikan kata-kata salam itu lebih luas lagi oleh Ibu Pendeta kita, didampingi tim kecil yang datang dari seberang Jembatan Siantar. Kita fokus saja dulu kepada firman Tuhan seiring dengan tema yang disampaikan kepada kami, untuk Tuhan akan anugerahkan kepada kita sebagai pesan Natal tahun 2023, kita rayakan di suasana tahun baru 2024 ini. Kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-9, kalaupun kalimat yang sangat tegas dirangkai, diambil dari ayat tersebut adalah menghempas ketakutan. Lengkap ayatnya demikian: bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun engkau pergi. Bapak dan Ibu, saudaraku, dalam perjalanan hidup
nyata ini, maka sering timbul kesan yang hadir dalam pikiran kita, yang juga ada di depan mata kita, bahwasanya kita berpikir kita tidak sanggup melangkah, kita tidak kuat, dan kita dirasuki rasa khawatir, ketakutan untuk melangkah. Karena apa? Setidaknya ada 3 penyebab. Kita melihat musuh kita lebih hebat dari kekuatan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan yang kita alami sepertinya tidak ada lagi jalan keluar. Yang ketiga, hidangan terlalu sedikit, tetapi kebutuhan orang yang akan menikmatinya terlalu banyak. Artinya tidak cukup, dan artinya kita merasa tidak mampu, dan artinya kita akan kalah. Kalau begitu perasaan kita, tentu kita terdiam, dan di dalam keterdiaman itu ketakutan datang, kekhawatiran datang, kecemasan datang, kekejutan datang, sehingga olehnya benarlah, siapalah kita ini manusia sebenarnya? Hanya dari karya buah tangan Tuhan. Namun Bapak dan Ibu saudaraku, kalau kita mau masuk kepada penggenapan otoritas percaya kita, sesungguhnya tidak ada hal apapun yang dapat menghalangi rencana Allah dalam hidup kita. Karena apa? Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Kalau saya mengatakan yang Maha Kuasa, Dia kali, Dia luar biasa. Saya selalu mengajak jemaat Tuhan, coba berpikir sebentar. Kalau saudara pernah mendengarkan firman Tuhan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya pernah waktu itu sesungguhnya tidak berkenan kata waktu di situ, tapi pernah ketika itu di fase itu yang ada di alam jagat raya ini, entah itu apa namanya, karena alam jagat raya ini pun belum berbentuk seperti apa yang kita lihat, tetapi pernah kala itu hanya Tuhan yang ada. Bapak dan Ibu, bisakah merenungkan kala itu hanya Tuhan yang ada? Apapun belum ada. Orang Indonesia, bangsa Indonesia belum ada. Pulau-pulau belum ada. Orang Nias belum ada. Coba Bapak Ibu boleh merenung sebentar. Apapun belum ada. Disebut dunia kategorinya pun kita tidak tahu seperti apa. Sekali lagi saya katakan, saya pun belum ada. Nenek moyang saya pun belum ada. Adam pun belum ada. Betapa misterius kalau kita ceritakan tentang Tuhan, sehingga satu-satunya membuat otak saya begitu bodoh di hadapan Tuhan, satu-satunya membuat saya harus tersungkur di hadapan Tuhan, karena sesungguhnya kalau bukan karena Tuhan, saya dan saudara tidak ada. Tetapi betapa hebatnya posisi kita, karena
kita tidak percaya kepadanya. Ada amin? Amin. Apalagi alasanmu tidak datang menyembah Dia? Kalau Dia penyebab dari semua yang ada. Negara-negara belum ada, emas dan perak belum ada, tapi yang membuat semua itu ada adalah Dia. Yang punya adalah Dia. Itu maka Tuhan sangat kecewa kalau saya hadirkan kata kecewa, sebab saya juga kurang tahu apa arti definisi kecewa bagi kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tapi pernah Dia katakan, di zamanmu saya menyesal menjadikan manusia. Bapak dan Ibu, ini perkataan dan pernyataan yang sangat kejam. Tuhan pernah menyesal menjadikan manusia. Karena apa? Karena manusia tidak datang menyembah Dia, karena manusia tidak takut kepadanya, karena manusia tidak bersyukur kepadanya. Untuk itu saudaraku, dari kitab Yosua 1 ayat 9 ini, kita sebenarnya diajak fokus mempelajari panggilan Allah kepada Yosua demi estafet kedua melanjutkan kepemimpinan Musa bagi Israel yang sudah diselamatkan. Bapak dan Ibu, jelas tegas dikatakan firman Tuhan yang saya bacakan tadi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ketua panitia lewat artis, Bapak Koordinator, saya yakin menghadirkan kata menghempas ketakutan. Kalau menghempas itu saya kurang tahu bagaimana praktek menghempas, ya, menghempas. Kalau bahasa karonya, kalau dibilang menghempas, bahasa suku saya diambil seperti ini. Apa yang bisa saya hempaskan? Saya merasa sangat sayang semuanya. Ya. Ini kalau saya pegang ini, jangan pendeta ini saya hempas. Saya ambil begini, saya hempaskan. Artinya rasa takut, rasa cemas, rasa kecut terbuang oleh Natal ini. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Oleh Natal ini. Karena apa saudaraku? Kita punya kali yang ajaib luar biasa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Maka olehnya Yosua punya pengalaman. Dia punya orang tua, juga punya kriteria sebagai nabi, sebagai pemimpin besar, tetapi pernah salah mengambil keputusan. Orang tua yang pernah salah mengambil keputusan, karena waktu itu diutus 12 pengintai untuk mereka akan masuknya ke tanah Kanaan, tetapi 10, artinya mayoritas 10 dari utusan itu berkata, kita tidak mampu. 2 dari utusan itu di dalamnya ada Yosua dan sahabat baiknya yaitu Kaleb. Kedua ini berkata, saya juga melihat musuh kita hebat, tapi saya jelas mengetahui Tuhan kita lebih dahsyat. Tuhan kita akan hempaskan itu. Tapi sayangnya kesaksian dan khotbah itu
tidak didengarkan para orang tua. Mohon maaf, kita para orang tua, mungkin aku tahun depan sudah lansia, karena sudah 59 dan akan 60. Tapi kita harus sadar, para orang tua jangan terlalu sombong juga. Keputusan kita pun banyak yang salah, mengakibatkan menderita generasi. Keputusan Musa di depan mata Joshua hari ini salah. Namanya di bumi selalu terjadi demokrasi. Suara terbanyak adalah suara kebenaran. Karena 10 orang berkata kita tidak mampu, hanya 2 orang berkata kita mampu, maka Musa harus pilih, jangan berperang, jangan masuk. Segelintir tadi panitia dan Bapak Kodim mengatakan kami pun sempat dalam ketakutan itu meneteskan air mata. Dialog tidak berujung, tetap pada akhir rapat uang tidak ada. Repot untuk diatasi. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ketua panitia dan Korwil pun bersaksi hari ini mereka punya kelemahan. Mereka terbuka kepada kita, tetapi mereka menangis. Untungnya mereka menangis ke hadapan Tuhan. Akhirnya mereka menelepon semua hamba Tuhan. Artinya ada kesadaran, kalau aku nggak mampu, aku punya teman, aku punya hamba Tuhan, aku punya jemaat yang bisa menolong aku menghempaskan ketakutan ini, menyelesaikan kekurangan ini, sehingga lewatnya kita hadir hari ini. Saya pun seperti berpuisi ketua panitia meng-WA saya. Salam, selamat pagi, haleluya Bapak Pendeta. Kiranya Bapak ada di dalam keadaan sehat walafiat. Berharap saya di perayaan Natal Bapak singgahkan doa dan singgahkan kehadirannya. Tapi jangan lupa sampaikan salam kepada Bapak Salam Sinata. Oh saudaraku, saya buka tiap hari puisi ini. Saya pun berpikir, Bapak Salam Sinata manusia biasa, punya keterbatasan. Saya tahu dia sedang berjuang, juga membutuhkan semangat dan seluruh yang disituasikan begitu banyak perlu. Apakah nanti saya tidak salah meneruskan puisi ini kepada beliau? Saya pikir, tapi tepat waktunya, rupanya kalau memang hasrat pertama kami sampai di sini bersama-sama, tapi oleh karena hari ini pulang daripada dalam ibadah sudah ditentukan tempatnya di seberang, ada 3 pertemuan menyusul dia, jam 3, jam 6 dan jam 9 malam. Maka beliau putuskan, biarlah Bapak Pendeta Tarigan dan Ibu rombongan saja yang berangkat. Kita berdoa bagi beliau untuk mimpi perjuangan dan harapannya. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak dan Ibu, kalau memang masih kurang dananya, kita buat nanti kolekte sekali lagi. Tapi mohon maaf, semua hamba Tuhan jangan ada kasih 10.000, minimum 20.000. Kalau boleh, uang yang paling besar masukkan ke situ. Untuk apa? Supaya jangan habis rambut panitia ini. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Dia Maha Kuasa, Dia berdaulat. Apa dasar rencana Allah digenapi dalam hidup kita? Yang pertama dikatakan, saya mengejanya demikian. Hidup kita harus menjalankan inisiatif atau kehendak Allah, bukan inisiatif dan kehendak kita. Itu pertama. Koreksi
pernah memberkatinya? Bagaimana kalau kita tahu rancangan dan kehendaknya? Yang kedua dikatakan kita harus merespon seluruh panggilan percaya, juga panggilan pelayanannya. Apa jabatan kita terendah di hadapan Tuhan? Umatnya, umat yang beribadah kepadanya, umat yang selalu bersyukur kepadanya. Apa refleksi kita sebagai hamba Tuhan? Hamba Tuhan yang melayani tidak batas waktu, melayani sekuat tenaga, sekuat daya, sekuat pikiran. Kalau kita melakukan hal-hal lain, boleh dengan berjerih lelah, tapi untuk mengikut melayani Tuhan harus lebih dahsyat lagi. Yang ketiga, kita harus mengembangkan karakter dan mental kita ke arah yang Tuhan rancangkan. Karena ada blueprint. Artinya begini, bangunan ini ada blueprint, ada gambarnya ini sebelum dibangun bangunan ini. Maka bangunan kerajaan Allah itu pun ada. Maka di dalam membangun ini dihadirkan konsultan, penasehat pembangunannya, dihadirkan para tukang pandai-pandai kerjanya, dipersiapkan modal untuk semua kebutuhannya. Satu persatu kita harus terjemahkan bagaimana kita menjalankannya itu semua, sehingga kalau digali pondasi, kalau ditanam pondasi, kalau dinaik tiang kolom dari pondasi ke atas dan disambung dengan ikatan pertama seluk mengikat seluruh pondasi dan naik lagi tiang kolom diikat dengan ring balok, ini namanya ring balok, pinggang daripada bangunan ini naik lagi ke atas, maka di sana ada balok penutup di atas. Kalau itu dipastikan siap, maka naiklah rangka, diikuti dengan pemasangan dinding atau partisinya. Maka setelah itu dikerjakan atap. Setelah dikerjakan atap, maka Bapak dan Ibu saudaraku, umumnya itu dikerjakan bagaimana mereka mendesain plafon supaya kalau mengerjakan lantai tidak lagi benda-benda yang berjatuhan dari atas. Baru dikerjakan lantai, baru dikerjakan finishing pintu dan jendela, terakhir dikerjakan seluruh interior, pengecatan lampu-lampu, pembentukan seluruh respon-respon kebutuhannya. Jadilah bangunan ini. Itulah master plan dari sebuah bangunan ini. Kalau kita merespon seluruh rancangan Tuhan dari tahap ke tahap dalam perkembangan karakter dan mental kita, saya yakin kita akan sampai pada rencana Allah yang mulia itu. Puji Tuhan. Satu lagi di bagian yang keempat, berpegang penuh pada kepercayaan tentang janjinya. Ada lagu dunia ini toh, ada lagu Hetty Koes Endang yang saya ingat di zaman saya waktu muda. Lagunya itu memang sangat memilukan. Kau janjikan berbulan madu ke ujung dunia, kau janjikan sepatu dari kulit rusa. Saya kurang tahu ini apakah harga jiwa atau guru apa yang nyanyi. Tetapi dikatakan, tapi janji, tinggal janji, hanya mimpi. Tuhan kita berjanji, Tuhan kita pasti genapi, beri kemuliaan untuk Tuhan. Dia Tuhan yang berjanji dan pasti menggenapi. Kalau saudara masuk
dengan maksimum. Saya yakin saudara akan terhantar kepada membuang ketakutan itu. Saya bagi lagi dengan 3 bagian terakhir sebelum kita makan siang. Sesuai janjinya dikatakan seperti ini: ketakutan akan menjauh dari kita oleh sebuah komitmen percaya. Hari ini mari sama-sama kita serukan di hati dan suara kita yang nyaring. Aku percaya Tuhan pasti tolong aku. 1, 2, 3. Sekali lagi, aku percaya Tuhan pasti tolong aku. Di akhir doamu katakan, di kesulitanmu, di ketakutanmu, di kekhawatiranmu, katakan, aku percaya Tuhan pasti tolong aku. Yang kedua disebutkan di sini, aku yakin bahwa otoritas Allah sedang mengalir dalam hidupku. Aku percaya otoritas Allah itu artinya seluruh kuasanya, kuasa yang menciptakan langit dan bumi, kuasa yang membuat orang lumpuh berjalan, kuasa yang membuat orang buta melihat, kuasa yang membuat orang tuli mendengar, bahkan orang mati bisa dihidupkan. Kalau saudara punya komitmen percaya, aku percaya otoritas Allah dalam nama Yesus mengalir padaku. Begitulah yang dirasakan oleh Rasul Tuhan. Makanya kalau dia jalan dia tanpa ada tumpang tangan, tanpa ada doa. Ada orang sakit mengenai bayangannya, orang sakit itu sembuh. Dia ulurkan tangan kepada orang lumpuh, orang lumpuh itu berjalan karena dia rasakan otoritas Allah, kuasa Allah. Siapa temanku hamba Tuhan masih dipakai Tuhan menjadi saluran otoritasnya? Adakah lagi pengalaman hamba-hamba Tuhan di Pulau Nias mengulurkan tangan, orang tuli mendengar? Ini koreksi bagi kita Bapak dan Ibu. Apabila kita dengan Opung, pendiri KPI, pendeta Evangelis R. Siburian, Opung, teman pendiri kita, Bapak Pendeta F atau R? Bagaimana koordinator yang sekarang, sekretaris sekarang, bendahara sekarang, pembantu umum yang dasinya lebar-lebar sekarang? Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Adakah kau dipakai Tuhan sebagai saluran otoritasnya? Ini penting sehingga suara kita menjadi suara nabi. Suara kita menjadi suara nabi yang menerangkan rahasia ilahi. Suara kita menjadi suara rasul yang mengajarkan semuanya, memberitakan firman. Suara kita menjadi suara imam sehingga seluruh umatnya bila mendapat berkat maka dia mengucap syukur kepada Tuhan. Terakhir Bapak dan Ibu, Allah tidak pernah bekerja dengan tanggung-tanggung. Gak pernah. Kalau Allah bekerja tuntas, yang buta belum melihat sampai melihat, bukan rabun dihentikan. Itu kalau pekerjaan Tuhan. Sehingga saya mau katakan di penutup khotbah ini, kepastian itu adalah milik Tuhan. Lewat hidup kita Tuhan ingin mencatat sejarah untuk kemuliaan bagi namanya. Kesuksesan kita menggenapi rencana Tuhan akan menjadi fondasi bagi generasi selanjutnya. Ingat, kalau engkau dan aku setia dan tidak takut hari ini, engkau akan melahirkan generasi pemberani, generasi yang juga tidak takut. Bukti kita percaya adalah hadirnya pertolongan waktu, pertolongan Tuhan tepat waktu. Puji Tuhan. Katakan sekali lagi kepada kiri kananmu, selamat Natal. Katakan sekali lagi, apakah saudara mengerti firman Tuhan hari ini?
Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita berdoa sejenak sebelum dilanjutkan acara. Bapa di dalam surga, sungguh kami rasakan Tuhan sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami lewat pelayanan hamba yang kecil ini. Kalau hamba sudah undur dari altar pelayanan ini, Bapa di dalam nama Yesus, teruskanlah berkata-kata kepada setiap hati di dalam rohmu, sehingga firman itu menjadi firman berkat Natal bagi para hamba Tuhan dan jemaat di wilayah Nias, menjadikan mereka akan tetap setia, menjauhkan diri dari rasa ketakutan, membuangnya, menghempaskannya, oleh karena Tuhan sendiri hadir dalam hidup kami. Bagaimana Yosua dalam kesuksesannya memimpin bangsa Tuhan sampai ke tanah perjanjian, demikianlah wilayah ini, generasi ini akan sampai pada seluruh rencana dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpuji engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi, kami serahkan kepada pembawa acara kami. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih kebaikan Tuhan, di mana pada acara perayaan Natal pengerjaan di wilayahnya sendiri terlaksana dengan baik ya Tuhan. Itu bukan kekuatan kami, melainkan belas kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, acara selanjutnya kami serahkan dalam kami Tuhan. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami menikmati berkat makanan dan minuman yang telah disediakan oleh panitia di tempat ini. Sebelum kami menikmati, kuduskan dan berkati, jadi kekuatan baru bagi kami untuk memuji memuliakan nama-Mu di surga. Terima kasih Bapa, kami bermakan dan kami nikmati, kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, silakan kepada seksi konsumsi. Puji Tuhan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan bagi kami. Yang kami hormati Bapak Pendeta Pengkhotbah sekaligus pengurus pusat Gereja Pentakosta Indonesia beserta rombongan. Yang kami hormati sahabat saya, pimpinan saya, penasehat saya, Bapak Pendeta T. Arepa, Kowil GPI wilayah Nias beserta Ibu. Yang dihormati Bapak Ibu Pendeta GPI yang hadir dalam acara Natal ini. Yang kami hormati Bapak Sekretaris PKPI Kota Monstoli,
beserta seluruh pengurus PGP Kota Gunung Stoli yang juga hadir di tempat ini. Yang kami hormati seluruh jemaat Tuhan dari berbagai jemaat yang pun sudah hadir dalam perayaan Natal pada saat ini. Pertama sekali kami mohon maaf kalau kami terlambat hadir karena kami harus menyelesaikan khotbah ibadah satu dan ibadah kedua, dan begitu selesai khotbah ibadah kedua langsung lari ke sini dan Ibu Gemala yang akan teruskan untuk doa berkah dan selanjutnya. Pertama sekali kami sangat berbahagia boleh ada di tengah Bapak Ibu, Bapak Ibu Gemala dan seluruh jemaat GPI Wilayah Nias, apalagi di tengah-tengah kita hadir Pak Tarenggan. Kalau nggak salah ini pertemuan keempat dengan Pak Pendeta. Bagi saya sudah tidak asing lagi saking seringnya ke Nias, dan seringnya juga saya bertemu dengan Bapak. Artinya saya dengan Pak Tarigan merasa sudah satu rumah karena hatinya untuk Nias dan hati saya juga untuk GPI. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Natal adalah suatu berita yang sangat mulia, berita yang sangat baik, dan itu adalah berita keselamatan yang Tuhan pernah berikan bagi kita umat manusia. GPI Wilayah Nias mengambil bagian untuk ini, merayakan momen yang sangat luar biasa ini, yaitu tentang berita kelahiran Sang Juru Selamat. Tentunya pengurus dan segenap anggota PGP Kota Gunung Stoli, kami mengucapkan selamat dan sukses merayakan Natal ini. Saya bersyukur walau saya tidak tadi mengikuti puji-pujian, tapi saya masih sempat merasakan berkat anugerah Tuhan melalui pelayanan khotbah Natal hari ini. Saya ambil kesimpulan ketika saya mendengar firman Tuhan, maka ada satu kekuatan baru yang membuat langkah kita tidak akan ragu-ragu menanjakan kaki kita maju 2024 ke depan. Terima kasih Pak Pendeta, membuat saya pribadi semakin kuat dan kokoh dalam menjalani hari-hari yang akan datang. PGPI Kota Gunung Stoli sangat senang kalau di Kota Gunung Stoli akan semakin banyak yang mengambil bagian pelayanan. Saya dengar tadi GPI wilayahnya sini bukan hanya wilayah kota, bahkan saya dengar ada dari Babalato, Idanegao, Nias Utara. Kami PGPI Kota Gunung Stoli, kami berterima kasih kepada Bapak Korwin dan seluruh jajaran hamba Tuhan GPI. Kalau Kota Gunung Stoli sudah dijadikan tuan rumah pada perayaan Natal GPI Wilayah Nias 2023 ini, kami sambut kedatangan Bapak Ibu semua di wilayah Kota Gunung Stoli. Inilah Kota Gunung Stoli, Salam Madu nama gedung ini. Dulu saya tanya kenapa Salam Madu, rupanya di sebelah ada Salam Madu. Semoga salahnya ditinggalkan, tapi madunya boleh dibawa. Yang kedua kami sampaikan bahwa PGPI Kota Gunung Stoli sangat berterima kasih kepada GPI. Kenapa? GPI adalah salah satu organisasi gereja terbesar di Kota Gunung Stoli yang punya andil, yang punya kontribusi yang sangat besar demi kemajuan PGPI Kota Gunung Stoli. Kami laporkan kepada Pak Tarigan sekaligus pengurus pusat. Baru minggu lalu Pak, kami Natal PGPI Kota Gunung Stoli kami laksanakan di gedung Wisma Sangiao serbaguna seperti ini. Kami laporkan sekaligus kepada
kepada pembina kami karena hari itu berhalangan. PGP Kota Gunung Sitoli kami tidak menyangka karena hari Sabtunya hujan. Yang sudah mendaftar hanya 712 orang. Mungkin Pak Korwin melihat di grup. Tetapi ketika sudah sampai mulai acara Pak Tarigan, kami kaget. Begitu berdatangan manusia yang luar biasa. Sampai kami tambah lagi nasi kotak 200 berarti 900. Dan kami laporkan kalau tidak banyak yang pulang, itu pun 900 masih kurang. Artinya kami perkirakan lebih 1000 orang. Tapi Tuhan kirim, di situ kan ada teras. Tuhan kirim, Tuhan sediakan kami 2 tenda yang dipakai oleh orang menikah hari Sabtu. Belum diangkat. Pintar kami orang Pantai Kosta itu, heranlah. Kami angkat itu tenda, kami masukkan di situ, akhirnya gratis tendanya. PGP Kota Gunung Sitoli sedang berbenah Tarigan dan Pak Korwil untuk menuju 2024 yang semakin luar biasa. Kami berkomitmen dengan kepengurusan yang baru. Bapak mewakili penasehat kata sambutan minggu lalu dia katakan, barulah periode ini setiap berapa banyak yang hadir, setiap kegiatan baru banyak yang hadir. Padahal saya yang ketuanya juga sebelumnya, tapi saya tidak tahu kemungkinan karena sekretarisnya dari GPI tahun ini, makanya semakin banyak yang hadir. Itu sebabnya bapak-bapak hamba Tuhan GPI di wilayah kota, rugi bapak-bapak kalau tidak bersekutu bersama PGPI Kota Gunung Sitoli. Amin. Jadi pertemuan berikutnya kami harapkan kita semua hadir bersama di PGP Kota Gunung Sitoli. Satu dua pesan kami pertama, setelah pulang dari tempat ini, jadilah orang yang kuat dalam iman, percaya kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan imanmu. Jangan pernah pindah gereja. Sekali lagi, jangan pindah gereja karena iming-iming bantuan, karena iming-iming kuasa yang hebat yang luar biasa. Saya memberitahu, baru kita dengar khotbah yang barusan saja. Di GPI juga ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk kuasa mujizat yang luar biasa itu. Yang setuju katakan amin. Semua sama. Itu sebabnya bertambah cintailah Gereja Pentakosta Indonesia. Tertanamlah di gereja lokalmu dan jadilah berkat di sana. Kedua, kebetulan 2024 sempat disinggung Bapak Pengkhotbah. Sebenarnya tadi saya tidak berani menyinggungnya Pak, tapi karena sudah disinggung, tapi saya tidak seberani apa yang disampaikan Bapak Pengkhotbah atas nama Ketua PGP Kota Gunung Sitoli. 2024 14 bulan Februari ke depan, kurang lebih 20 hari lagi, kita akan melaksanakan pesta demokrasi, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten. PGP Kota Gunung Sitoli kami himbau semua jemaat GPI yang ada di sini, semua hamba Tuhan, kami himbau jangan ada yang golput. Setuju? Jangan ada yang golput. Yang kedua, jangan ada yang bertengkar di satu jemaat karena beda pilihan. Kami harap jangan ada perpecahan gereja karena beda pilihan dipilih. Enggak apa-apa beda pilihan. Mereka yang duduk di kursi yang empuk, kenapa kita yang berkelahi? Pak Gula dengan saya beda pilihan nggak masalah. Kalau Pak Gula yang menang, besok dia bawa saya minum bandrek di jalan Kelapa. Kalau aku yang menang, aku yang bawa dia untuk minum bandrek, nggak usah kita berkelahi. Yang setuju katakan apa? Yang kedua, pilihlah sesuai hati nurani. Jangan jual Yesusmu gara-gara uang. Jangan jual integritasmu gara-gara uang. Saya tidak berani mengatakan, tapi ada orang, saya hanya pinjam kata orang. Mereka mengatakan, nalolala halgete babuiti. Itu saya tidak berani ngomong, itu kata orang. Saya hanya mengatakan, jangan tergiur karena uang. Pilihlah sesuai hati nurani.
Doakan dulu sampai nanti suara kita orang Kristen akan terbawa baik di pusat, di provinsi maupun di daerah kita. Semua baik sesuai petunjuk daripada Tuhan. Tidak banyak yang kami sampaikan. Akhir kata kepada panitia sukses, Tuhan Yesus tolong semua jadilah kiranya Tuhan berkati dan Tuhan gantikan berlipat kali ganda. Akhirnya atas nama PGP Kota Gustoli kami ucapkan terima kasih dan kiranya Tuhan Yesus memberkati GPI wilayah Nias ke depan. Bapak Korwin dan Ibu tetap sehat. Kami tidak doakan untuk tambah anak lagi, tapi kami doakan supaya tambah jemaat-jemaat yang dibuka untuk kemuliaan Tuhan. Akhir kata, selamat Natal, selamat Tahun Baru, salam Pentakosta. Haleluya! Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ketua PGPI Kota Gunung Sitoli. Ada pesan kami di depan ini kepada Bapak Ibu yang sudah menikmati makanan. Jika sudah selesai makan, jangan tempatnya berserakan. Tolong dikembalikan seperti posisi semula sehingga seksi-seksi nanti akan memudahkan untuk mengambil kembali. Ya, dikumpulkan di sebelah kiri atau di tempat di pinggir yang bisa dijalani. Ya, kami mengimbau kembali kepada Bapak Ibu, jangan dibiarkan begitu saja. Terima kasih. Demikian juga kami menghimbau kepada orang tua yang sudah membawa anaknya untuk mengontrol adik-adik kami yang ada di tangga supaya tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Baik, saya rasa kita melanjutkan kegiatan kita sembari menikmati makanan. Kita mendengarkan vokal grup dari Resor 14. Kami tidak panggil dengan pujian berhubung karena waktu. Dan bersiap-siap Resor 4.
sudah makan kita salat malam. Mudah-mudahan semangatnya.
bersyukur kepada Tuhan sebab kami sungguh berbahagia sehingga perayaan ibadah Natal GPI wilayah Nias bisa kita laksanakan dan bisa kita ikuti, dan kami pun bisa bergabung di dalamnya. Atas restu dari Bapak Ketua kita, Bapak Pendeta Umum, kami bisa ada di sini sekaligus mengirim kerinduan dari Bapak Pendeta kita, Pendeta Sabang Sinaga, dan juga memohon doa kepada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di Dapil 2 Sumut, sebab pendeta kita ini memiliki kerinduan untuk masuk di DPR RI. Untuk itu ada bantuan dukungan yang dipersembahkan oleh keluarga beliau, biarlah Bapak Ketua Panitia menerimanya dengan sukacita. Manusia memang berusaha, tetapi Tuhanlah yang berkarya. Untuk itu biar kita semua anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah Nias ini kita bawa di dalam doa, supaya Tuhan sajalah yang menggerakkan hati semua umat Tuhan dalam mendukung pendeta kita, Pendeta Sabang Sinaga. Tuhanlah yang dipermuliakan dalam rencana ini, Tuhan sajalah yang diagungkan. Puji Tuhan. Kami undang Bapak Pendeta. Ya. Kesempatan ini kami sungguh bergembira karena ada sesuatu yang telah diberikan kepada kami oleh Bapak Pendeta Sabang Sinaga melalui ibu dan rombongan. Semua itu kami terima dengan penuh sukacita. Kiranya apa yang diidam-idamkan oleh beliau, maka itu adalah harapan kita bersama. Tentu tidak ada balasan dari kami. Apa yang telah diberikan kepada kami sebagai panitia, hanyalah Tuhan yang bisa membalaskan kepada beliau. Kiranya apa yang direncanakan untuk tahun 2024 bisa terwujud dan Gereja Pentakosta Indonesia bisa bertepuk tangan pada kesempatan itu. Ada amin. Kita tepuk tangan buat Bapak Pendeta kita. Terima kasih Ibu, dan kata akhir kami ucapkan terima kasih. Haleluya.